Jumpa lagi di Nonton Film bareng Bron. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Secret in Their Eyes. Bercerita tentang seorang pensiunan pengacara yang masih terbayang kasus masa lalunya yang belum terpecahkan. Dirangkum dalam sebuah cerita yang menarik dan memiliki unsur plot twist yang tidak akan kalian sangka-sangka. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah seorang pria bernama Benjamin, seorang pensiunan pengacara, sedang mengulas kasus kematian seorang perempuan bernama Liliana. Benjamin mendatangi pengadilan dan bertemu dengan hakim yang merupakan teman lama Benjamin yang bernama Irene. Diketahui bahwa kegiatan Benjamin di masa pensiunnya adalah menulis buku. Irene memberi Benjamin sebuah mesin tik tua untuk membantu Benjamin menulis. Karena menurut Irene, tulisan Benjamin tidak bisa terbaca dengan jelas. Benjamin bingung dari mana harus memulai menulis buku. Irene memberi saran untuk mulai menulis dari apa yang membuat Benjamin tertarik dan yang selalu Benjamin pikirkan. Lalu scene mundur bertahun-tahun sebelumnya, di mana Irene pertama kali datang ke pengadilan. Irene diperkenalkan ke Benjamin bahwa Irene akan menjadi bos Benjamin di tempat ini. Diketahui bahwa Irene merupakan lulusan Harvard dan Benjamin akan menjadi wakil Irene. Benjamin mendapat informasi telah terjadi sebuah kasus ruda paksa dan pembunuhan di suatu tempat. Benjamin mendatangi TKP dan melihat seorang gadis muda bernama Liliana tewas dengan kondisi yang mengerikan. Diketahui bahwa Liliana merupakan seorang guru yang berusia 23 tahun dan baru saja menikah dengan seorang pria bernama Ricardo, seorang pegawai bank. Benjamin memutuskan untuk ikut melakukan investigasi bersama inspektur bernama Bis. Mereka menemui Ricardo dan menginterogasinya. Diketahui bahwa Ricardo selalu pulang saat makan siang. Namun, saat kejadian Ricardo tidak pulang untuk makan siang di rumah. Bis meminta Ricardo untuk ikut ke kamar mayat dan memberitahu polisi apa yang Ricardo tahu. Pria ini adalah hakim pengadilan bernama Fortuna. Seorang pria bernama Romano mendatangi mereka dan memberi informasi bahwa kasus kematian Liliana sudah dipecahkan. Ada dua orang pekerja bangunan yang menjadi tersangka pembunuhan. Namun Benjamin meragukan laporan ini. Benjamin mendatangi kantor polisi dan ingin bertemu dengan tersangka pembunuhan. Benjamin menemui seorang pria di penjara dengan luka di sekujur wajahnya. Lalu Benjamin menemui Romano dan marah ke Romano. Benjamin menganggap Romano menangkap orang yang salah dan menganiaya mereka untuk mengakui kesalahan yang tidak mereka perbuat. Benjamin menegaskan akan menuntut Romano. Namun Romano mengancam Benjamin bahwa Benjamin tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Di rumah, Benjamin membuka berkas laporan kematian Liliana dan mulai menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Benjamin menemui Ricardo dan Benjamin melihat foto album milik Liliana. Benjamin juga menjelaskan bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan adalah orang yang salah. Benjamin menemukan sebuah foto milik Liliana yang membuat Benjamin sedikit curiga. Benjamin melihat foto seorang pria yang hampir selalu ada di setiap foto Liliana dan selalu menatap Liliana. Ricardo memberitahu bahwa pria itu bernama Gomez, kemungkinan teman Liliana. Namun Ricardo tidak mengenalnya. Lalu scene kembali ke garis waktu utama, di mana Benjamin sedang membicarakan Gomez ke Irene. Benjamin menyimpulkan bahwa Gomez memiliki sebuah tatapan yang mendalam ke Liliana. Irene menanyakan kenapa dulu Benjamin tidak membahas hal ini ke Irene. Benjamin memberitahu bahwa Benjamin banyak disesatkan selama 20 tahun terakhir ini karena kasus dan banyak hal. Namun saat pensiun, Benjamin menjadi tidak memiliki beban tersebut. Dan pikiran tentang kasus Liliana masih terngiang di kepala Benjamin.
Lalu Shin mundur beberapa waktu. Ricardo menelpon seseorang dan menanyakan tentang Gomez. Diketahui bahwa Gomez sudah pergi dan tinggal di Buenos Aires dan bekerja di sebuah lokasi konstruksi. Ricardo juga menanyakan tentang hubungan Liliana dan Gomez, dan diketahui bahwa Gomez dan Liliana pernah bersama dan mereka sama-sama berasal dari tempat yang sama. Benjamin dan Bis mendatangi sebuah tempat dan menanyakan keberadaan Gomez. Namun temannya bilang bahwa Gomez tidak masuk kerja beberapa hari ini. Lalu mereka mendatangi tempat tinggal Gomez. Pemilik rumah memberitahu bahwa beberapa waktu sebelumnya Gomez pergi menggunakan jas dan membawa koper. Benjamin bertemu dengan Hakim Fortuna dan membicarakan kasus Liliana. Namun Fortuna memberitahu Benjamin untuk melupakan kasus ini karena kasus ini sudah ditutup. Di sebuah tempat, Benjamin dan temannya yang bernama Sandoval memata-matai sebuah rumah. Benjamin menyusup masuk ke rumah tersebut setelah beberapa saat pemiliknya keluar. Benjamin menemukan beberapa surat yang tersimpan di lemari. Namun surat tersebut tidak menjelaskan di mana alamat pengirimnya. Benjamin mulai membaca surat-surat tersebut satu persatu dan mulai menganalisanya. Fortuna menemui Benjamin dan menegur Benjamin karena Fortuna mendapat kabar bahwa beberapa waktu yang lalu Benjamin menyusup masuk ke sebuah rumah. Iren juga kecewa dengan apa yang dilakukan Benjamin karena bertindak tanpa persetujuan Iren. Iren meminta Benjamin untuk mengumpulkan berkas kasus Liliana karena kasus tersebut akan ditutup. Di sebuah stasiun, Benjamin menemui Ricardo. Ricardo menceritakan apa yang Ricardo ingat tentang Liliana. Lalu Benjamin dan Sandoval menemui Iren dan menceritakan apa yang Ricardo ceritakan di stasiun. Diketahui bahwa Ricardo pergi ke stasiun pulang kerja setiap hari untuk mencari pembunuh Liliana. Benjamin menegaskan bahwa hubungan cinta mereka sangat murni. Benjamin meminta Iren untuk membuka kembali kasus Liliana karena Benjamin tidak bisa membiarkan kasus itu ditutup begitu saja. Benjamin keluar dari ruangan Iren membawa berkas kasus Liliana. Di sebuah tempat, Sandoval memberitahu Benjamin bahwa Sandoval menemukan sesuatu di surat-surat yang tempo lalu mereka ambil. Surat-surat yang ditulis Gomez semuanya dikutip dari pertandingan sepak bola. Dan Sandoval menyadari bahwa Gomez ada di stadion untuk menyaksikan pertandingan. Benjamin dan Sandoval mendatangi stadion untuk mencari Gomez. Namun Benjamin menegaskan bahwa mereka tidak mungkin menemukan Gomez dengan penonton sebanyak ini. Benjamin melihat seorang pria yang mencurigakan baginya dan mirip seperti pria di foto yang pernah Benjamin lihat. ¡Gómez! ¡Vení! ¡Doctora! ¡Vení acá! ¡Dale, Benjamín, apurate, por favor! Este hijo de puta, ¿cómo es? Pregunta. Salí, boludo. Está toda la policía acá, no te va a pasar nada, dale. Gomez lari ke tengah lapangan bola dan dihentikan oleh polisi. Di sebuah tempat, Iren menegur Benjamin karena akan melakukan interogasi ke Gomez tanpa pengacara. Iren juga mengkhawatirkan apa yang akan terjadi ke Benjamin jika bukan Gomez pelakunya. Benjamin menginterogasi Gomez, di mana Gomez masih belum tahu kenapa dirinya ditangkap dan diinterogasi. Benjamin menjelaskan bahwa Gomez menjadi terdakwa kasus pembunuhan Liliana. Namun Gomez menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi dengan Liliana. Iren mendekati Benjamin dan memberitahu bahwa Sandoval tidak diketahui keberadaannya. Lalu Iren juga memberitahu bahwa Fortuna akan segera datang. Iren mencoba mengkonfrontasi Gomez dengan cara menjelek-jelekan Liliana agar Gomez terpancing dan mengakui kejahatannya. Este chico no puede haber sido la amazona y el pigmeo. Pero no me va a decir que semejante mujer se va a acordar de este pibe. Ahí estoy de acuerdo con el pibe, ¿eh? Para mí el bancario era Flor de Cornudo. El tipo que declaró la otra vuelta como testigo.
Sandoval masuk dan berpura-pura menjadi kekasih Liliana yang marah pada Gomez. Irene terus-terusan memancing Gomez untuk menunjukkan sifat aslinya, hingga Gomez terpancing dan memukul Irene. Benjamin menemui Ricardo di stasiun dan memberinya kabar bahwa pelaku sudah ditemukan. Ricardo tidak perlu lagi datang ke stasiun untuk mencari pelaku pembunuhan Liliana. Beberapa waktu kemudian Ricardo melihat berita tentang Gomez, di mana pengacara Gomez membuat kesepakatan dengan Romano dan Gomez dinyatakan bebas. Irene dan Benjamin menemui Romano. Irene menanyakan apa maksud Romano melakukan hal itu kepada orang yang sudah mengaku melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Namun Romano menegaskan ke Irene untuk tidak ikut campur dan meminta Irene untuk kembali bekerja dan belajar. Di lift mereka berdua berpapasan dengan Gomez, di mana Gomez memamerkan pistol miliknya untuk menakuti Irene dan Benjamin. Benjamin menemui Ricardo dan menjelaskan bahwa seharusnya Gomez dipenjara seumur hidup. Namun Romano dan kelompoknya tidak peduli dengan keadilan. Benjamin juga meminta maaf ke Ricardo karena Benjamin tidak bisa memberikan Ricardo keadilan. Irene menemui Benjamin dan mengajak Benjamin untuk makan malam bersama. Tak lama sebuah telepon dari bar untuk Benjamin dan memberitahukan bahwa Sandoval bertengkar dengan seseorang. Lalu Sandoval dibawa pulang ke rumah Benjamin. Sandoval meminta Benjamin untuk menemui istrinya. Benjamin menjemput istri Sandoval dan membawanya ke rumah Benjamin. Namun saat Benjamin kembali, pintu kamarnya dibobol seseorang. Pablo. No. No. Dan Sandoval ditemukan tewas di kamar. Beberapa waktu kemudian Irene meminta Benjamin untuk meninggalkan tempat ini karena pembunuh Sandoval akan mengincar Benjamin. Scene kembali ke waktu utama. Irene dan Benjamin menuju sebuah tempat untuk mencari informasi perubahan alamat tempat tinggal Gomez dan Ricardo. Benjamin mendatangi sebuah rumah dan bertemu Ricardo yang juga sudah terlihat menua. Benjamin melihat foto Liliana yang masih terpajang rapi di rumah Ricardo. Diketahui setelah Liliana tewas, Ricardo tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi. Benjamin juga bertanya ke Ricardo, bagaimana bisa Ricardo hidup seorang diri? Namun Ricardo tidak menjawab pertanyaan Benjamin. Benjamin juga memberitahu Ricardo bahwa Gomez tidak membunuh Sandoval. Lalu scene mundur di malam Sandoval terbunuh. Sandoval mendengar suara pintu rumah dibobol oleh seseorang. 3 orang mendatangi rumah dan mencari Benjamin. Namun mereka bertemu Sandoval dan mengaku kalau dirinya adalah Benjamin dan mereka membunuh Sandoval. Dan di malam sebelum Sandoval terbunuh, Sandoval berjanji ke Benjamin akan menemukan pelaku pembunuh Liliana. Dan janji itu masih dipegang oleh Benjamin hingga saat ini. Lalu Ricardo menceritakan apa yang Ricardo perbuat setelah Gomez dibebaskan. Saat itu Ricardo terus membuntuti Gomez hingga pada suatu hari Ricardo menculik Gomez. Lalu di suatu tempat Ricardo menembaknya. Benjamin bertanya ke Ricardo, apakah itu layak? Ricardo menjelaskan bahwa tidak ada yang peduli dengan hal itu. Liliana tewas, Sandoval tewas, dan Gomez juga tewas. Dan Ricardo meminta Benjamin untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Dan kejadian itu sudah 25 tahun berlalu. Mereka tidak akan bisa kembali. Lalu Benjamin pergi dari rumah Ricardo. Benjamin terus mengingat ucapan Ricardo dan Benjamin menyadari satu hal. Benjamin putar balik dan kembali ke rumah Ricardo secara diam-diam. Benjamin mengikuti Ricardo ke sebuah ruangan di belakang rumah. Benjamin menyadari bahwa yang membunuh Sandoval adalah Ricardo. Ricardo melakukan itu untuk menakuti Benjamin agar Benjamin tidak menyelidiki terus-terusan kasus Liliana. Di sebuah ruangan terlihat seorang laki-laki di dalam sebuah jeruji besi. Terlihat tua dan rapuh, dan ternyata itu adalah Gomez. Ricardo tidak membunuh Gomez.
Dan Ricardo membiarkan Gomez menua di penjara yang Ricardo buat. Ricardo melakukan ini untuk membalas kematian istrinya, karena polisi tidak bisa memberinya keadilan. Benjamin tidak berbicara dan membiarkan Ricardo melakukan apa yang dia anggap benar. Dan Benjamin tidak akan memikirkan kasus Liliana lagi, karena Benjamin sudah menemukan jawaban atas semua beban yang dipikirkan Benjamin selama ini. Di akhir cerita, Benjamin telah menyelesaikan novelnya dan menemui Irene, lalu Benjamin menyatakan cintanya ke Irene. Dan berikut ringkasan singkat dari film ini. Benjamin adalah seorang pensiunan pengacara, di mana Benjamin mengisi waktu pensiunnya dengan menulis sebuah novel. Benjamin selalu mengingat kasus masa lalunya, di mana Benjamin menyelidiki kasus kematian seorang gadis bernama Liliana yang menikah dengan seorang pria bernama Ricardo. Dalam penyelidikannya, Benjamin berhasil menemukan pelaku pembunuhan Liliana, yaitu Gomez, teman Liliana semasa kecil. Namun ternyata Gomez dinyatakan bebas oleh Romano, seorang polisi korup yang mempekerjakan Gomez. Benjamin dan Irene mencoba mencari keadilan, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk memberi keadilan ke Ricardo. Hingga pada suatu hari Sandoval mati dan membuat Benjamin harus pergi meninggalkan kota karena mengira pelaku akan mengincar Benjamin. 25 tahun berlalu saat pensiun, Benjamin kembali ke kota dan bertemu Irene yang sudah menjadi hakim. Benjamin memberitahu bahwa Benjamin sedang menulis sebuah novel. Dan novel yang Benjamin tulis berisi tentang kasus Liliana, di mana kasus tersebut masih terus membayangi Benjamin karena Benjamin tidak pernah menyelesaikan kasus tersebut. Hingga pada suatu hari, Benjamin menemukan alamat Ricardo dan menemui Ricardo. Benjamin mendapati fakta bahwa selama 25 tahun terakhir, Ricardo menculik Gomez dan akan memenjarakan Gomez seumur hidupnya. Ricardo melakukan ini untuk membalas kematian istrinya, karena polisi tidak bisa memberi Ricardo keadilan untuk istrinya. Di akhir cerita, Benjamin membiarkan Ricardo melanjutkan kehidupannya. Benjamin sudah menemukan jawaban untuk menyelesaikan novelnya. Dan Benjamin menyatakan cintanya ke Irene, di mana Irene juga menunggu Benjamin mengatakan hal itu. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silakan tulis di kolom komentar.